Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin rahimakumullah, pada hari ini selain mengaji seperti biasa, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga disertai kadang-kadang dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain acara itu, ada lagi acara berikutnya nanti, yaitu acara akikoh. Baik, kita mulai saja. Pada pagi hari ini saya akan membawa saudara-saudara sekalian piknik melihat-lihat Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, saya mulai dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, barangkali ada di antara kita yang belum mengetahui bahwasanya kita semua ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah saja, yakni menjadikan seluruh hidup kita, seluruh kegiatan hidup kita itu sebagai ibadah. Kata para ulama, ibadah terbagi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus, yang cara-caranya, tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah sendiri dan kadang-kadang ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ibadah mahdhah seperti salat yang tata cara sudah ditentukan, seperti ibadah haji atau umrah yang tata caranya juga sudah ditentukan, seperti ibadah saum, puasa yang caranya pun sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga ibadah membayar zakat harta, zakat mal ataupun zakat fitrah, ya, di akhir dari puasa Ramadan. Itu tata cara sudah ditentukan. Apa saja harta-harta yang harus dizakati, yang kena zakat, apa saja harta yang bebas atau tidak terkena zakat. Ya, bebas dalam pengertian hanya kena zakat satu kali saja, tidak berulang-ulang. Ya, tapi ada zakat yang terkena setiap tahun, harus bayar zakat. Harta yang terkena zakat setiap tahun itu ada. Nah, itu caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang tata cara membaca Al-Quran, tata cara berzikir, tata cara beribadah, ya, yang sudah ditentukan caranya, ya kita hanya boleh mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain ibadah yang mahdhah itu tadi yang sudah ditentukan caranya, ada ibadah yang namanya ghairu mahdhah. Ibadah yang tata caranya tidak ditentukan secara jelas, secara tertentu, begitu enggak. Apa itu contohnya? Ibadah yang tidak ditentukan tata caranya, contohnya kita makan, kita minum. Ya, bagaimana tata cara makan, bagaimana tata cara minum, memang Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita.
bahwa Nabi kalau makan makanan itu menggunakan 3 jari saja. Sementara kita kalau makan pakai 5 jari. Ya, mengambil nasi pakai 5 jari gini. Kalau nggak pakai sendok. Zaman Nabi nggak tahu apa sudah ada sendok apa belum, saya nggak tahu saya. Ya. Terus kalau sendok seperti yang sekarang wujudnya, yang zaman Nabi belum ada. Ya. Jadi tata cara makan dan minum ada sebagian diajarkan oleh Nabi. Lalu apa yang boleh dimakan dan apa yang boleh diminum itu juga ada aturannya dalam Al-Quran, ada aturan dalam hadis. Makanan apa yang boleh dimakan, minuman apa yang boleh diminum, ada semuanya. Nah, selain itu ya seperti makan misalnya, itu yang tidak ditentukan caranya adalah bagaimana kita caranya makan. Apakah harus duduk di lantai atau harus duduk di meja? Itu kita diberi pilihan. Kalau Nabi Muhammad SAW makan selalu di lantai, karena beliau nggak punya meja makan. Ya, dan di zaman dulu orang nggak biasa, kehidupan bangsa Arab zaman itu memang nggak mengenal meja makan. Kalau bangsa Arab yang sekarang ya mengenal, ya. Jadi Nabi kita kalau makan di lantai duduk, posisinya beliau duduk dengan mengangkat salah satu kakinya ditegakkan, salah satu kakinya dirobohkan. Kalau orang Jawa bilang lungguh jegang. Jegang itu bahasa sini apa, Pak? Enggak ada bahasanya, itu bahasa Jawa. Maaf gini. Ini saya kasih contoh ya. Nah, gini loh. Nabi kita kalau makan begini. Nah. Jadi perutnya itu dipepetkan dengan paha. Supaya apa? Supaya cepat kenyang. Baru sedikit tapi udah kenyang. Tapi sampai makannya begini. Nah, los terus itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Semuanya itu ya bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apapun yang kita kerjakan, hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan pahala dari semua yang kita kerjakan. Tidur itu termasuk ibadah. Karena tidur itu termasuk ibadah, maka Nabi mengajari kita sebelum tidur kamu berdoa dulu, berzikir dulu, baca Quran dulu. Sudah disampaikan di sini ayat-ayat apa, surat apa yang biasa dibaca oleh Nabi sebelum beliau tidur. Zikir apa yang biasa beliau baca sebelum tidur. Itu Nabi loh. Nabi Rasul Allah yang sudah dijamin masuk surga. Itu masih menyempatkan membaca Al-Quran, masih menyempatkan membaca zikir-zikir. Sedangkan kita ini siapa yang bisa menjamin kita akan masuk surga? Gak bisa. Orang tua kita kiai pun gak bisa menjamin kok. Ya, anak kiai pun nggak bisa, nggak ada jaminan bahwa dia pasti masuk surga. Sebagaimana kiainya itu sendiri juga nggak ada yang bisa menjamin bisa masuk surga. Nabi Muhammad yang sudah jelas akan masuk surga dan beliau adalah orang pertama yang akan membuka pintu surga dan beliau yang akan masuk terlebih dahulu sebelum yang lainnya, sebelum para nabi dan rasul-rasul yang lain. Itu beliau saja masih sempat beribadah, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Lah kita ini kenapa kita tidak menyempatkan? Kalau nggak sempat ya disempatkan. Kadang-kadang kalau kita bilang nggak sempat, bukan karena nggak sempat, kamu yang nggak mau menyempatkan. Kita yang tidak mau menyempatkan, itu biasanya begitu. Seperti mengaji begini ini, ya selama hidup kita akan hidup tanpa mengaji. Kalau kita tidak tahu bahwa mengaji itu hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Seperti bagaimana sholat 5 waktu itu fardu ain hukumnya. Mengaji, baca Al-Quran juga fardu ain. Setiap orang muslim harus ngaji, harus bisa baca Al-Quran. Nah, apakah kita sudah bisa baca Quran? Kalau sudah, apakah kita sudah tahu maknanya? Itu terus dituntut untuk mengetahui. Itulah ibadah. Mengaji itu ibadah, mempelajari Al-Quran itu ibadah. Nah, hari ini saudara sekalian, karena merupakan hari yang ya agak istimewa gitu ya, karena ada acara akikohnya di dalamnya, maka saya akan memperkenalkan kepada saudara sekalian bagi yang belum kenal tentunya. Tapi tentunya di masjid ini semua yang hadir di sini pastinya sudah kenal bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, kata Allah. Ayatnya ada dalam Al-Quran yang sering dibaca orang kalau bulan Ramadan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Ayatnya panjang. Ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi, yang telah diturunkan di dalamnya, dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dalam hidup ini. Harus bagaimana, mau kemana, kamu mau ngapain aja dalam hidup ini, petunjuknya ada dalam Al-Qur'an. Ya, hudal linnas, Al-Qur'an itu berisi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an juga berisi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu tadi, ya, dan berisi al-furqan, ilmu yang dengan ilmu itu orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya, kita bisa tahu ini perbuatan baik apa buruk, benar apa salah. Itu Al-Quran yang ngajarin kita. Kalau sesuai dengan Al-Quran, baik. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak baik, gitu. Ya, Al-Quran itu selain hudal linnas, juga ada oleh Allah disebut hudal lil muttaqin. Nah, ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka Al-Quran, begitu buka mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran itu, yang saudara pegang ini, yang dipegang oleh Pak Hadi ini, ya, atau yang dipegang oleh saudara-saudara yang bawa mushaf, atau yang buka HP, itu ada tulisan Al-Quran itu. Apa yang saudara baca di HP maupun yang dipegang berupa buku itu, kitab itu, yang isinya Al-Quran, itu bukan Al-Quran itu mushaf, lembaran yang isinya tulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Al-Qurannya yang mana? Al-Qurannya yang ini misalnya lembarannya, kita begitu buka Al-Quran, treng gitu, halaman pertama itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat nomor 1 nih. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat nih. Ya. Nah, surat yang pertama namanya surat Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah itu? Ya ini Al-Fatihah. Sering saudara-saudara kita itu, ya, yang suka mengatakan membaca surat ini dalam semua acara. Jadi suratul Fatihah, surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Sesuai dengan namanya. Al-Quran dimulai dengan surat yang bernama Al-Fatihah, yang artinya pembukaan. Ya, jadi nanti diiringi dengan surat yang kedua, surat Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Lalu diiringi dengan surat Ali Imran, yang artinya keluarga Imran. Lalu diiringi dengan surat An-Nisa, yang artinya wanita atau perempuan. Lalu diiringi dengan surat yang kelima Al-Maidah, artinya hidangan. Nanti sebentar lagi kita akan menikmati hidangan. Karena hidangan itu penting. Ya penting karena itu dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ya, pembukaan itu penting karena itu dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Sapi betina pentingnya apa? Oh penting karena di situ ada cerita tentang sapi betina di zaman dulu, yang orang menyembah sapi betina. Ada manusia menyembah sapi wedok. Ya, ada zaman dulu. Nah, itu perkelakuan manusia yang salah. Harusnya disembah tuh Allah, kok yang disembah kok patung anak sapi betina tuh. Jadi saudara sekalian, nanti ada lagi surat Al-An'am yang artinya ternak. Ternak itu penting. Ada surat yang namanya Al-A'raf yang artinya benteng. Benteng itu penting. Ada surat namanya Al-Anfal, ada surat namanya At-Taubah, dan seterusnya. Ada 114 surat. Nah, surat Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jangan-jangan ya, jangan-jangan, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan cuma prasangka saya yang kurang baik. Ya, saya berharap tidak terjadi, tidak ada, bahwa di antara kita semua ini yang hadir di sini maupun yang mendengarkan suara ini di luar sana, jangan sampai ada di antara kita yang tiap hari baca surat Al-Fatihah, tapi ketika ditanya itu artinya apa, nggak tahu. Nah, jangan sampai begitu. Makanya kita adakan kajian, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mestinya yang begini dulu sejak kita masih kecil. Saya sendiri terlambat Pak belajar Al-Quran ini. Sudah jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat 1 di Universitas Negeri Surakarta, 11 Maret Surakarta.
tahun 1978 saya mulai kuliah di Fakultas Kedokteran kelas 1 itu belum mulai ngaji itu. Kemudian di tingkat 1 itu karena saya berasal dari SMA yang ada di Papua sana, tingkat pendidikannya kan kalah sama orang-orang di Jawa itu. Lulusan SMA Papua dan lulusan SMA di Jawa, jauh ilmunya. Jadi saya ujian itu diterima di Fakultas Kedokteran, tapi ketika ujian kenaikan tingkat ke tingkat 2 saya nggak naik kelas. Kenapa? Dari 3 mata kuliah yang diujikan, matematika, biologi, fisiko-kimia, ini salah satu saya nggak lulus. Fisiko-kimia saya nggak lulus. Matematika lulus, biologi lulus, fisiko-kimia. Belum pernah dengar kan fisiko-kimia? Itu saya nggak lulus. Gara-gara 1 mata kuliah itu nggak lulus, saya nggak naik kelas dengan beberapa teman saya, 1 rombongan. Yang lainnya naik kelas. Sedihnya aku waktu masuk itu, Masya Allah, kenapa aku nggak naik kelas ini? Karena zaman dulu itu beda zaman sekarang. Zaman dulu itu nggak ada SKS itu nggak ada. Zaman tahun 79, ya belum ada itu. Jadi ya begitu. Karena saya belum ngaji, ya ketidak naik kelasan saya itulah yang membuat kemudian saya mengaji. Ya, dan setelah tahun 78 itu, lalu tahun 79 terjadi perubahan kurikulum yang dari semula itu kurikulum itu mulai Januari, semester pertama itu tahun Januari, kemudian dirubah menjadi Juli. Ya, masih ingat ya? Nah, itu sampai sekarang kan begitu. Jadi Juli itu mulai terjadi perubahan tuh zaman Menteri Pendidikan, saya lupa namanya itu. Ya. Jadi waktu itu perkuliahan itu dimulai dari bulan Juli. Ya, jadi ada kekosongan waktu dari Januari sampai bulan Juni. Nah di waktu masa kosong itulah saya bingung mau kemana, kuliah nggak ada, belum ada. Masih mahasiswa baru, saya mahasiswa lama, nggak ikut kuliah nggak apa-apa. Tuh. Nah terus disitulah saya kemudian bertemu dengan seorang guru ngaji. Beliau sampai hari ini masih hidup, masih berada di Solo, tempat saya tinggal bersama keluarga besar saya. Nah, beliaulah yang mengajari saya dari tidak mengenal tulisan Arab yang kayak begini ini, sampai bisa membacanya dan sampai tahu apa yang dibaca dan bisa menjelaskan apa yang dibaca kepada orang. Nah, jadi saudara juga harus begitu. Makanya ini kan acara gagahnya masih nanti ya, masih disiapkan ya, Pak Tommy, Pak Yon mendengarkan dulu. Ini saya mau mumpung orang agak banyak yang kumpul nih, saya sampaikan ini. Jadi saudara, Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Ini surat ini wajib dibaca bagi orang yang sholat. Siapa yang sholat tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya, harus baca. Jadi saudara, jadi makmum pun harus baca. Itu Nabi yang bilang begitu, bukan aku. Ya, hadisnya itu? Man lam man shalla, apa itu? Nabi mengatakannya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jazakumullah khairan, diingatkan. La sholata, kata Nabi, tidak ada sholat liman bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihahnya Alkitab. Nah, Al-Fatihah ini sering kita baca. Saudara semuanya harus tahu apa makna ayat-ayat ini. Kita lihat ya sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Aminnya nggak ada dalam Al-Quran. Di lembaran Al-Quran, di mushaf itu nggak ada. Tapi Nabi setiap kali baca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, selalu beliau mengakhiri dengan amin. Begitu. Apakah Nabi nambah Al-Quran? Enggak, itu ajaran Allah. Nabi yang ngajarin itu. Nah, kita lihat ini. Apa ayat yang pertama kali ada dalam Al-Quran? Ayat pertama dalam Al-Quran itu bunyinya ini loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang maknanya Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maksud kalimat ini, aku memulai membaca Al-Quran ini dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang kalau dimintai pasti ngasih. Dan ngasihnya murah, enggak sedikit, enggak pelit, enggak medit. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Artinya Allah Maha Penyayang pada seluruh makhluknya. Mau makhluk itu atau manusia itu baik atau manusia itu jahat, oleh Allah tetap disayang. Itu Allah itu kayak begitu sifatnya. Dia menyayangi semua orang, semua manusia. Apakah manusia itu adalah orang yang baik atau manusia itu orang yang jahat sekalipun, tetap disayang, dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan kadang-kadang rezekinya lebih baik daripada yang beriman, daripada orang-orang yang rajin sholat. Itu kayak begitu Allah itu. Kemudian ayat ini dimulai dengan Bismillah. Itu artinya apa? Nabi mengatakan kullu amrin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Semua perkara, semua urusan yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka sungguh perkara tadi, urusan tadi terputus, gak ada hubungannya dengan Allah lagi. Itu ya, jadi supaya barokah, supaya mendapatkan barokah itu apa sih? Barokah itu artinya kebaikan yang banyak. Supaya kita mendapat kebaikan yang banyak dalam segala urusan, maka mulailah urusan-urusan yang baik, ya, bukan yang jelek, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, aku mau mencuri, nggak bisa. Aku mau korupsi, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak ketahuan KPK, nggak ketahuan Pak Polisi, nggak ketahuan Pak Jaksa. Ya nggak bisa, itu bukan ibadah kok mencuri itu. Jadi bukan perkara yang baik kok itu. Semua perkara yang mempunyai kebaikan, kullu amrin dzibalin, semua urusan yang mempunyai kebaikan, lam yubda bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, faqad aqta, maka itu terputus, enggak ada pahalanya. Makanya ibu-ibu kalau memasak baca bismillah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga kalau memakan, meminum baca bismillah dulu. Selesai makan, selesai minum, selesai melakukan perbuatan apa saja yang baik-baik, diakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, pemelihara seluruh alam. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta. Jadi kita mengucapkan, diajari oleh Allah, memulai sesuatu baca bismillah, mengakhiri sesuatu baca alhamdulillah. Itu. Terus Allah menyebutkan sifatnya Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, dia adalah raja di hari pembalasan. Maliki, ada dua cara membaca. Bisa dibaca dengan Maliki yaumiddin, begitu boleh. Atau ini dibaca pendek juga boleh, Maliki yaumiddin, itu juga boleh. Kalau dibaca pendek Maliki yaumiddin, itu artinya raja. Malik itu artinya raja. Kalau dibaca panjang Maliki yaumiddin, dan ini bacaan yang masyhur, yang terkenal di seluruh dunia. Bacanya mimnya dibaca panjang. Maliki yaumiddin artinya Maliki yang menguasai, yang memiliki, yaumiddin hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari kiamat. Hari kiamat disebut oleh Allah yaumiddin, yang kalau kita putus satu persatu, yaum, al-yaum, yaum itu artinya hari, ad-din itu artinya agama, aturan. Hari yang menguasai, yang merajai, yang memiliki, hari agama. Apa maksudnya? Hari yang di saat itu yang berlaku itu cuma agama. Kitab undang-undang apapun, buku apapun itu tidak berlaku di hari kiamat nanti. Yang berlaku cuma agama. Dan agama itu apa? Agama Islam, bukan yang lain. Maaf ini ya. Ini saya sebagai muslim, saya mesti propaganda tentang Islam, karena saya orang Islam, saya menyebarkan Islam.
Ya, semua orang biar tahu Islam itu bagaimana. Islam itu mengajarkan kebaikan, enggak mengajarkan korupsi, enggak mengajarkan kedoliman, enggak mengajarkan pamer, enggak. Pamer kekayaan, enggak ada, itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul kok. Bahkan saking dilarangnya pamer sampai Allah tulis dalam Al-Quran, enggak boleh kita riak pamer harta. Kalau itu yang dilakukan nanti seperti kejadian kerusuhan kemarin itu. Ya itu dijarah harta sampean karena sampean pamer kok. Orang lain hidupnya susah sampean pamer senang-senang. Ya orang bagaimanapun juga karena himpitan ekonomi akal sehatnya lepas sudah, nggak terkendali lagi. Jadi ngambil barang orang walaupun itu dilarang, itu oleh agama juga dilarang. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu ya. Jadi Allah itu raja di hari agama, di hari ditegakkannya agama. Nanti di akhirat Pak, nggak ada orang yang berani membantah Allah lagi sudah. Kamu akan kuperiksa. Setiap orang akan diperiksa oleh Allah. Termasuk saya, termasuk antum semuanya nih, bapak-bapak, ibu semuanya nanti akan dipanggil satu persatu. Dengan namanya sesuai dengan binnya. Namanya sesuai dengan binnya, bin siapa? Ya, pada nama bapaknya. Kemudian akan ditanya satu persatu. Kamu Sugeng, waktu hidupmu kamu kukasih umur sekian puluh tahun. Sekian tahun, sekian puluh lebih sekian hari, sekian tahun. Kamu pakai untuk apa umur kamu itu? Nanti kita akan menjawab apa adanya, nggak bisa mulut ini berbohong, nggak bisa. Kalau mulutnya ada yang berbohong, dikunci oleh Allah. Yang berkata tangannya dan kakinya. Nanti kaki tangan kita bisa bicara di hari kiamat ini. Sekarang nggak bisa, bergerak-bergerak aja, ngomong nggak bisa. Nanti di hari kiamat dia akan menjadi saksi. Kalau kita ngomong tidak sesuai dengan apa yang adanya. Ya, itu seperti yang tersebut dalam surat Yasin ya. Nah, Allah di hari itu semua orang akan diperiksa dan sebagai tolok ukur, sebagai patokan orang ini baik atau buruk, benar atau salah, akan menjadi penghuni surga atau akan menjadi penghuni neraka, yang dipakai oleh Allah sebagai kitab undang-undangnya apa? Al-Quran Pak. Bukan Taurat, bukan Injil. Sudah, Taurat ini sudah itu masa lalu. Sekarang yang berlaku Al-Quran sejak diturunkannya sampai hari kiamat berlaku Al-Quran itu. Kalau Taurat berlaku di masa Nabi Musa sampai Nabi Isa Al-Masih lahir. Nabi Isa Al-Masih diberi oleh Allah kitab Injil. Sejak Injil diturunkan dan diajarkan oleh Isa Al-Masih alaihissalam, maka yang berlaku mulai saat itu tidak kitab Taurat lagi, tapi kitab Injil. Itulah sebabnya pendeta-pendeta Yahudi marah sama Nabi Isa. Kurang ngajar nih Musa Isa ini, si muda ngalahkan kita orang-orang tua-tua ini. Dia bilang katanya ajaran kami sudah tidak boleh diamalkan, katanya ajaran dia yang diamalkan. Ulama-ulama Yahudi berkumpul, terus mereka berkumpul bersama dengan raja pada waktu itu, raja yang berkuasa pada waktu itu. Lalu mereka musyawarah bersepakat untuk membunuh Nabi Isa Al-Masih karena dianggap memecah belah persatuan. Tadinya masyarakat bersatu di bawah pimpinan pendeta-pendeta Yahudi yang katanya mengamalkan Taurat, padahal ajaran pendeta Yahudi ini bertentangan dengan Taurat. Makanya Nabi Isa dikirim oleh Allah untuk meluruskan kitab Taurat yang sudah diselewengkan oleh para pendeta-pendeta Yahudi di masa Nabi Isa lahir. Nah, sejak turunnya Injil, Taurat tidak berlaku lagi. Sampai kemudian berlaku kitab Injil itu beratus-ratus tahun, sampai kemudian datanglah masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berusia 40 tahun. Lalu turunlah pertama kali ayat Al-Quran. Yang turun bukan surat Al-Fatihah ini Pak, tapi surat nomor 90 berapa itu? 96 ini yang turun pertama kali. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq ini, surat Iqra ini. Jadi Al-Quran yang surat nomor satunya adalah surat Al-Fatihah. Itu surat Al-Fatihah turunnya nomor 5. Sesudah surat Al-Alaq, surat Iqra, kemudian turun surat Al-Qalam, surat nomor 68. Kemudian turun surat yang ketiga, surat Al-Muddatsir. Ya, surat ke-74 atau 73 itu. 73 ya. Kemudian turun surat Al-Muzammil, surat yang ke-74 itu, atau kebalik, barangkali kebalik. Lalu turun surat Al-Fatihah. Lalu turun surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab, itu yang ke-6 dan seterusnya. Ya, nanti ada bukunya kalau sampean mau baca, atau saudara buka Google pun ada itu.
nama surat-surat yang turun sesuai dengan turunnya, apa yang duluan turun. Ada nanti jual jawaban dari Mbah Google itu. Tinggal buka. Jadi membantu sekali itu internet itu. Nah, kita bersyukur, berterima kasih. Ini seandainya Mbah Google ini, pembuatnya ini, pemiliknya ini Muslim, dia dapat pahala banyak sekali itu. Dapat pahala banyak sekali. Sama seperti penemu listrik ini, Thomas Alva Edison ya. Seandainya beliau Muslim, beliau dapat pahala terus tuh. Sudah diubur sana, tapi pahala tetap mengalir karena listrik yang hasil penemuan beliau itu dipakai seluruh orang manusia seluruh dunia. Sejak zaman listrik ditemukan sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat, dapat pahala terus itu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Begitu juga yang lain-lainnya. Ya, balik ke sini. Jadi surat yang pertama kali turun itu adalah surat Iqra. Ini sudah lihat nih. Iqra, ini bunyinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insan, telah menciptakan manusia. Min alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari melalui alat tulis, yang mengajari ilmu kepada manusia dengan alat tulis. Allamal insan, mengajari manusia malam ya'lam, apa yang belum dia ketahui. Ini ayat yang pertama kali turun. Jadi kita pertama kali oleh Allah disuruh baca, bukan disuruh sholat. Perintah sholat itu beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian sesudah perintah ayat-ayat yang lain. Pertama kali kita suruh baca Quran dulu. Makanya orang-orang yang non muslim silakan aja mereka baca Quran lalu berdiskusi, tanya jawab dengan para ulama yang paham tentang Al-Quran. Lalu memikir mau tetap pada agamanya atau mau pindah ke Islam. Nah gitu ya. Jadi begitu Bapak Saudara sekalian, ini surat yang pertama kali turun menyuruh kita membaca. Yang dibaca apa? Al-Quran. Mestinya begitu. Saya terlambat, tamat SMA udah perguruan tinggi tingkat 1 baru mulai ngaji. Dari nol nggak bisa baca tulisan Arab sampai alhamdulillah dengan izin Allah, dengan karunia Allah saya bisa membaca, walaupun itu nggak ada harokatnya, tulisan Arab gundul saya bisa baca dan saya mengerti maknanya. Itu semua bukan karena kepandaian saya, tapi karena karunia Allah. Kalau Allah tidak mengajarkan kepada saya tidak tahu. Makanya kalau saudara kepengen tahu ya harus belajar. Semuanya kan pakai belajar. Ya, baca Al-Quran juga pakai belajar. Nah, sudah kembali ke sini ya. Kembali ke surah Al-Fatihah tadi. Ini surah Al-Fatihah. Ya, di ayat yang kelima apa kata Allah, Pak, Bu? Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena nanti Allah akan menjadi penguasa, pemilik, raja di hari pembalasan, di hari kiamat, di mana hari itu ditegakkan agama. Siapa yang melanggar agama akan masuk neraka, siapa yang taat kepada agama akan masuk surga. Itu. Nah, karena itu Allah menyuruh kita, mengajari kita mengucapkan ini. Iyyaka na'budu, iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Nasta'inu, kami meminta tolong. Jadi kita diajari oleh Allah meminta tolong itu kepada Allah saja. Jadi saudara sakit nih, jangan ke dokter dulu, habis uangnya nanti. Itu bayar dokter, bayar obat. Berdoa dulu, ya Allah, saya sakit ya Allah. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit, Engkau yang memberi penyakit, dan Engkau lah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Berdoa kok gak hilang-hilang sakitnya, kepalaku masih sakit. Oh, berarti doaku belum dikabulkan ini. Kenapa? Karena jarak kamu dengan Allah jauh. Kamu gak dekat dengan Allah. Kita gak dekat dengan Allah, gak dikabulkan. Atau Allah sedang menguji kita. Lah baru sakit 1-2 jam udah minta sembuh. Apa kamu ini? Biar rasain dulu sakit kepalamu. Mungkin Allah bilang begitu. Nabi Ayub alaihissalam itu sakit 7 tahun, Pak. 7 tahun sakit. Beliau gak pernah minta kepada Allah untuk disembuhkan kok. Gak pernah itu. Masya Allah. Gak ada manusia yang sesabar Nabi Ayub alaihissalam itu.
Nah, kita baru sakit 1 jam, 1 hari udah sambat. Sambat itu bahasa Jawa itu. Mengeluh kalau bahasa Indonesianya. Mengeluh. Nah, terus bingung. Apalagi kalau anaknya yang sakit, apalagi kalau anaknya baru lahir sakit. Bingung itu, nangis ibunya tuh, nangis bapaknya kalau perlu juga ikut nangis. Kenapa? Lupa sama Allah. Mestinya berdoa, ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Jaga dia ya Allah. Kami akan jaga dia. Kami akan didik dia supaya menjadi anak yang taat kepada Engkau ya Allah. Gitu harusnya. Jadi begitu Pak. Kita diajari oleh Allah untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Termasuk minta tolong untuk bisa hidup menjalankan agama dengan baik. Itu hanya kepada Allah kita minta tolongnya. Lalu apa berikutnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya tetapkanlah kami berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya begitu. Ya, wafikna atau sabitna ala siratil mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya tetapkanlah kami, kuatkanlah kami untuk tetap berada di atas jalan yang lurus ya Allah. Jangan sampai hari ini saya lurus jalannya, besok saya melenceng, mencong, menyimpang dari agama. Harusnya taat kepada Allah tapi kita tidak taat dan sebagainya. Nah, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau telah memberi nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Nanti diterangkan dalam surat lain, di surat An-Nisa. Penjelasan siratal mustaqim ini jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat itu siapa? Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu siapa mereka? Ada jawabannya, ada di surat An-Nisa ayat 69 ya, ini ya penjawabannya ini. Ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, wa may yuti'illah, ini waman dan siapa saja, barang siapa yang yuti'illah, yuti artinya mentaati. Di sini Allah memakai dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari, kata kerja yang berlaku sekarang dan akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris present tense dan present continuous tense. Itu Allah pakai kata yang sifatnya sekarang dan yang akan datang. Ya Allah, ya, kata Allah, siapa saja yang taat, yang mentaati Allah war Rasul dan Rasul. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul, mentaatinya sekarang dan seterusnya sampai masa yang akan datang tetap taat kepada Allah. Faulaika, maka itulah mereka orang-orang yang nanti akan bersama alladzina, orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Seperti yang disebut surat Al-Fatihah ayat 7 tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim, siapa itu? Minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi. Jalan yang lurus adalah jalan hidupnya para nabi. Wasiddiqin, dan jalannya orang-orang yang benar, yang jujur. Wasyuhada, dan jalan hidupnya para pejuang. Ya, wassalihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan jalan itulah sebaik-baik. Wa hasuna ulaika, dan sebaik-baiklah mereka itu rafiqon, teman. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ini adalah orang-orang yang baik untuk dijadikan teman. Jadi kalau kita bertemanlah dengan salah satu yang disebut oleh Allah di sini, karena itu teman yang paling baik. Teman yang paling baik adalah teman yang soleh, orang yang soleh, yang takut berbuat dosa. Orang yang soleh bukan berarti dia bukan orang yang cacat, yang tidak pernah berdosa. Bukan, dia bisa salah. Ulama bisa salah, kiai bisa salah, ustadz bisa salah, bisa berdosa juga.
Tapi mereka segera sadar dari dosanya dan kembali ke jalan Allah. Itu bedanya ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah yang ingin saya perkenalkan pada Bapak Ibu dan sekalian, bahwa kita hidup ini mestinya memfokuskan kepada ibadah. Nah, ibadah diantaranya adalah apa yang dalam ajaran Islam disebut dengan ini. Nih, mana tadi ya? Salah megang. Ini loh Pak, Bu. Nih, ada ibadah yang tata cara ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh melanggar, tidak boleh menerjang. Nanti ada penjelasan dari para ulama dari berbagai mazhab tentang pelaksanaan tata cara pelaksanaan akikoh. Tapi ini yang saya sampaikan yang dari Rasulullah SAW. Namanya dalam bab dalam ajaran Islam diantaranya adalah babul akikoh, bab tentang akikoh. Ini ada hadisnya banyak ini. Ada hadis nomor 1 kita lewati dulu. Hadis nomor 2 kita lewati. Hadis nomor 3 kita lewati. Hadis nomor 4. Nah, ini yang penting. Nabi mengatakan, ini ada sahabat Nabi, wan Samurah, dan dari sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Sahabat Nabi ini berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Nabi kita telah bersabda begini, kullu hulamin, setiap anak yang dilahirkan, murtahanun, dia dalam keadaan seperti orang yang tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikohnya. Jadi anak yang baru dilahirkan dia seperti barang yang sedang digadaikan, belum menjadi sedang tidak atau belum menjadi milikmu penuh karena masih digadaikan. Nah, untuk menebusnya anak itu supaya menjadi milik kita sepenuhnya dan kita didik dengan baik, kita akikohin. Kita sembelihkan binatang untuk akikohnya dia. Kata Nabi, semua anak di dalam keadaan tergadai dengan akikohnya. Kalau di atas ada tambahan hatta tuzbaha gitu. Kalau di sini tulisannya tuzbahu anhu, dalam keadaan tergadai sampai disembelihkan darinya untuk dia, maksudnya yauma sabihi, pada hari ke-7 kelahirannya. Jadi kalau anak itu lahir hari Minggu misalnya gitu ya, Minggu lahir, Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari Sabtunya itu disembelihkan binatang korban. Apa? Ya kalau nanti penjelasan di hadis yang lain, kalau yang lahir anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, terus apalagi sesudah disembelihkan untuk dia satu sembelihan, wayuh laku, dan dicukur kepalanya, dicukur rambut kepalanya, wayu sama, dan diberi nama, diumumkan namanya. Makanya kalau di masyarakat kita di Sampit ini mereka biasa menyebut akikoh sebagai tasmiyahan. Ya benar ya. Nah, tasmiyahan artinya pemberian nama. Itu memang acara ajaran Islam, tasmiyahan itu. Hanya bedanya Islam memberi kelonggaran. Kalau kamu di hari ke-7 belum bisa beli kambing karena harganya mahal, duitnya nggak ada, ya sudah ditunda sampai hari ke-7 yang kedua, hari ke-14. Belum bisa juga hari ke-7 yang ketiga, 21 hari. Belum bisa juga hari ke-7 yang ke-4 dan seterusnya. Itu kata pendapat para ulama untuk memudahkan umat ini supaya tetap bersemangat bisa menjalankan akikah untuk putra-putrinya. Nah, setelah saya sampaikan ini tadi Bapak Ibu sekalian, dan akan saya lanjutkan nanti besok pagi acara seperti ini, pembacaan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Maka sekarang kita beralih sesi kedua, acara inti akikoh. Di ayat-ayat dibaca ini Bapak Ibu sekalian ada dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga. Nah, disinilah cerita tentang Nabi Isa Al-Masih. Siapa beliau itu? Tuhankah dia? Anak Tuhankah dia? Atau dia manusia biasa yang menjadi Rasul Allah sebagaimana para Rasul-Rasul Allah yang lainnya? Jawabannya ada di Al-Quran. Tidak ada yang lain. Nah, jadi kata Allah mulai bercerita ini di sini nih tadi yang dibaca oleh Pak Amir, saya bahasa Indonesiakan saja.
Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Imran itu keluarganya Maryam. Jadi keluarga Imran nanti punya anak perempuan dikasih nama Maryam. Dan nama Maryam disebutkan oleh ibunya, diberitahukan oleh ibunya bahwa dia sudah melahirkan anaknya. Ini nanti di belakang ya. Ya, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan Nabi dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran alal alamin, daripada manusia yang ada di seluruh alam ini. Nabi Adam orang pilihan, Nabi Nuh orang pilihan, Nabi Ibrahim orang pilihan Allah. Keluarga Imran juga orang pilihan Allah. Ini ya. Terus dzurriyyatan ba'duha mim ba'. Sebagiannya tadi adalah keturunan sebagiannya dari yang kedagi sebagian yang lain. Mereka ini tadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, keluarga Imran adalah keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain. Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, Nabi Nuh keturunan Nabi Adam, Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh. Keluarga Imran keturunan keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Terus wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini ketika Maryam mengandung ibu Imran, ketika Bu Imran, istrinya Pak Imran mengandung, ini berkata ini, idz qalat imra'atu Imran, ingatlah Muhammad ketika berkata istrinya Imran, ya Bu Imran itu berdoa waktu hamilnya, berdoa begini, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah bernazar kepadamu ya Allah, apa yang ada dalam perutku ini nanti akan menjadi muharraron, orang yang khusus beribadah saja, hidupnya hanya beribadah di dalam masjid saja gitu. Terus fataqabbal minni, maka terimalah permohonan dari aku ini ya Rabb, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Betul ini. Falamma wada'atha, maka ketika istri Imran telah melahirkannya, telah melahirkan kandungannya, qalat, dia pun berkata, ini ibu yang baik selalu berkomunikasi dengan Allah. Seorang ibu itu tugasnya berat, melayani suami, melayani anak-anaknya, mendidik anak-anaknya berat. Dengan uang yang gajinya sebagai pegawai negeri cuma 5 juta, beda dengan gaji anggota DPR yang terhormat itu. Ya, harus cukup itu untuk makan sebulan. Gimana caranya ini? Ya itu, seorang ibu itu kayak begitu tuh. Ya, makanya ibu yang baik selalu komunikasi sama Allah. Nah ini contoh yang baik. Rabbi inni wada'tuha untha. Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkannya, telah melahirkan anakku yang aku sudah nadarkan akan menjadi anak yang khusus beribadah di masjid saja. Ternyata unsa, aku telah melahirkannya sebagai anak wanita. Ya Allah, anakku perempuan ya Allah. Bagaimana bisa perempuan harus hidup di masjid terus? Aku mintanya laki-laki, maksudnya begitu ya Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ketika istrinya Imran mengatakan, ya Allah, aku telah melahirkan anakku dan anakku ini perempuan ya Allah. Itu Allah sudah tahu, gak usah dikasih tahu sama Bu Imran, Allah sudah tahu. Makanya Allah mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan beda. Iya, betul, beda. Enggak apa-apa kamu melahirkan perempuan, enggak apa-apa. Bisa kok hidup di masjid terus. Ini nanti anakmu ini, perempuan ini yang baru lahir ini. Terus istri Imran mengatakan gini, wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku telah memberi nama kepada dia, namanya Maryam. Inilah ayat Al-Quran yang dijadikan pegangan dalil oleh sebagian ulama bahwa memberi nama kepada anak itu boleh pada hari saat dilahirkan. Dikasih nama sejak beberapa hari yang lalu. Kasih nama siapa ini anaknya? Kasih ini. Nah, diumumkannya di hari akikahnya. Paham sampai sini ya? Ya.
Jadi sesungguhnya aku telah memberi nama dia Maryam, wa inni u'iduha, dan sesungguhnya aku memperlindungkan dia bika kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi doa seorang ibu ketika melahirkan anaknya mestinya seperti ini. Tapi karena dulu belum tahu dan enggak tahu karena enggak pernah ngaji surat ini, ya sudah sekarang sebisanya aja. Apa Ji? Bapak lagi ngaji nih. Tuh ngaji tuh. Ya, kangen kamu ya. Udah 3 minggu ya. Ini tuh ngaji ya. Jangan mau kesampit. Enggak, mau cari uang katanya. Ya sudah, bentar ya, Bapak ngaji dulu ya. Jangan dengarkan boleh kok. Jadi istrinya Imran ini memberi nama anak perempuannya namanya Maryam, kemudian mendoakan supaya dilindungi dari setan. Fataqabbalaha, lalu Allah menerima doanya, lalu menerima kepada doa itu Rabbuha, Tuhannya, yaitu Allah, biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha, dan Allah menumbuhkan Maryam nabatan hasana, dengan pertumbuhan yang baik. Nah ini. Terus ketika sudah dewasa, kan ibunya sudah bernazar, ini anak ini di masjid terus gitu. Ya sudah, enggak pernah keluar masjid tuh. Di masjid terus itu. Maryam itu, ibunda Nabi Isa Al-Masih itu, yang oleh orang Katolik dimuliakan sekali. Disebut sebagai Bunda Maria. Dalam kalangan agama Katolik itu disebut sebagai Bunda Maria, karena itu ibunya Tuhan katanya. Subhanallah ya amma yasifun ya. Itu keyakinan mereka seperti itu. Nah, setelah melahirkan, sudah dewasa, dia tinggal di masjid terus, tapi bukan di dalam masjid. Ada satu bagian dari masjid yang dikhususkan di mihrab. Mihrab itu ini sekitar pengimaman ini namanya mihrab. Jadi ini kanan kirinya itu, mungkin sebelah kanan sebelah kiri dari tempat imam sholat. Dikasih kamar situ, tinggal di situ si Maryam ini. Lalu, nah terus dikatakan wa kafalaha Zakaria, dan istri Imran menyerahkan pemeliharaan pendidikan anaknya kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi yang ada pada waktu Nabi Zakaria, yang Nabi Isa belum lahir. Ya, terus kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam tinggal, masuk al-mihraba, ke mihrab itu, wajada indaha rizqa, dia Nabi Zakaria mendapatkan pada Maryam, di tempat Maryam itu, rezeki makanan. Heran bapaknya, heran pamannya ini. Zakaria itu saudaranya orang tuanya Maryam ini. Heran dia loh. Hei Maryam. Dia di sini dikatakan, qala ya Maryamu anna laki hadza. Berkatalah Nabi Zakaria, karena setiap kali masuk ke kamar Maryam selalu ada makanan. Berkatalah Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza. Anna, bagaimana laki bisa menjadi milik kamu hadza, makanan ini. Hei Maryam, bagaimana kamu bisa punya makanan begini nih? Kok selalu setiap kali aku masuk ada makanan. Dari mana ini makanan ini? Heran. Padahal Nabi Zakaria nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih makan ke sana. Nah, apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Berkatalah Maryam, dia itu dari hadapan Allah, itu pemberian Allah. Ada yang ngantar tadi, nggak tahu aku, pokoknya diantar, katanya dari Allah gitu. Malaikat yang menjelma jadi manusia mempersembahkan makanan kepada Maryam. Itu contoh Pak. Ini ayat Quran ini sudah pernah terjadi kejadiannya dan diabadikan dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita Pak, walaupun nggak sekolah, karena nggak ada biaya untuk sekolah, lalu kita diam aja di masjid ngurusin masjid, bisa hidup itu.
Nanti orang akan kasih rezeki. Allah kasih rezeki melalui orang-orang yang kasihan sama dia, tanpa dia minta-minta. Tuh, ini contohnya Maryam ini. Lalu Maryam dengan tenangnya, ini rezeki dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah itulah yang memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Jadi ini pelajaran buat para orang-orang tua ini, termasuk Mas Tommy dan Mbak siapa namanya, Osi ya, termasuk Pak Yon dan Bu Yono dan Pak Yono, katanya sekarang namanya Pak Yono sama Bu Yono. Ya, itu diajari dengan ayat ini, pelajaran buat semuanya juga, bahwa kita ini sebagai orang tua hanya diwajibkan untuk mendidik. Nanti urusan rezeki itu kata Allah itu urusanku. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Ada ayat yang berbunyi begini. Apa namanya? Apa ayatnya jenenge? Nahnu narzukum. Bukan, pendahuluannya bunyinya. Kok lupa aku. Jadi ini. La taqtulu auladakum min imlaq. Ada ayat bunyinya begitu. Janganlah kalian wahai manusia membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka anak-anakmu, wa iyyakum, dan kepada kalian sebagai orang tuanya. Di dalam Islam itu Pak, kita cuma disuruh beribadah, menjalankan kewajiban kita apa saja ya. Sebagai muslim ya menjalankan aturan Islam, sebagai orang tua mendidik anak-anaknya, sebagai bapak mencarikan nafkah, sebagai ibu merawat anak-anak dan mendidik anak-anaknya, sebagai anak taat kepada kedua orang tuanya, kewajibannya begitu ya, dan kewajiban seperti yang lain-lainnya. Kita hanya disuruh menjalankan kewajiban sesuai yang Allah perintahkan. Nanti kami yang akan beri rezeki kepada mereka, wahai manusia ya. Jadi kamu gak usah takut kehabisan makanan. Tuh Allah janjikan seperti itu Pak. Nah, maka dari itu sekarang kita semuanya sudah menyaksikan ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika kita punya anak. Ya, saya ulangi. Bagaimana sikap kita ketika punya anak? Ya diakikohi pada hari ketujuhnya kalau bisa, kalau enggak ya mundur sampai punya rezeki. Kalau sampai mati enggak bisa mengakikah gimana? Enggak apa-apa. Itu Islam tuh kayak gitu, mudah Islam itu. Enggak bisa menjalankan perintah karena enggak ada yang bisa digunakan untuk menjalankan perintah, enggak apa-apa, diampuni oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Itu loh, Allah tuh Maha Pemaaf, Rauf. Allah tuh Maha pemaaf kepada manusia ini, Rahim, Maha penyayang kepada manusia ini. Apalagi dia beriman. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada hadis Nabi tadi yang mengajarkan kepada kita, kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi fatulbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya sampai disembelihkan untuk dia satu binatang. Kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing, yauma sabihi, pada hari ketujuhnya. Harusnya akikah di hari ketujuh menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama itu pintar. Mereka mengambil pelajaran. Kalau kan Nabi mengatakan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kalian dengan sesuatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Kalau kalian enggak mampu enggak apa-apa, enggak dikerjakan. Tapi kalau mampu, kerjakan. Nah, ulama berdasarkan ayat Quran hadis mengambil kesimpulan, kalau orang tidak punya rezeki untuk beli kambing di hari ke-7 kelahiran anaknya, ya ditunda hari ke-14, ditunda lagi seminggu lagi hari ke-21, tunda lagi hari ke-28, tunda lagi mungkin berapa bulan kemudian baru diakikah. Enggak apa-apa. Itu. Saya ini loh, si Sugeng ini loh yang ngomong ini, diakui oleh orang tua saya sudah SD. Enggak tahu apa karena bapak saya enggak tahu aturan seperti yang ada dalam hadis ini, ya enggak tahu. Saya yakin bapak saya enggak pernah baca kitab ini. Karena waktu kitab ini ada saya pelajari, bapak saya belum pernah ngaji kitab ini. Ya, lalu beliau kiai NU lagi. Ibu saya Muhammadiyah. Anak tokoh Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah kan didirikan di Jogja ya, Pak ya. Kiai Ahmad Dahlan.
bukan keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi kakek saya itu termasuk tokoh Muhammadiyah di Kota Gede, Yogyakarta. Jadi ibu yang Muhammadiyah menikah dengan bapak yang NU, lahirlah Sugeng yang bukan NU dan bukan Muhammadiyah, tapi Muslim. Gitu ya Pak Bu ya. Nah, kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al Celia Humaira putri binti Tommy Julfisa waladatan salihah. Allahumma ja'alha waladatan salihah. Allahumma ja'alha waladatan salihah. Allahumma inna nu'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma inna nu'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma inna nu'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma ja'alna al-muslimin, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma ja'alna al-muttaqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberi pada kita semuanya petunjuknya selalu dalam kehidupan ini, diberi oleh Allah kita semuanya kehidupan yang mudah di dunia ini sampai di akhirat nanti, diberi rezeki yang gampang memperolehnya. Demikian juga anak yang baru diakui semoga dijadikan oleh Allah anak yang salehah, diberi rezeki yang murah, diberi jodoh yang amanah, yang iman dan amanah, dan diberi rezeki yang melimpah sebagaimana kedua orang tuanya dan sebagaimana kedua kakek neneknya ya. Dan juga kepada kita semuanya, kita berharap Allah juga memberi pada kita semua kemudahan dalam hidup ini, walaupun hidup terasa susah, tapi kalau Allah memudahkan maka semuanya akan menjadi mudah. Rabbana hablana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.